Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Juweni Putra. Saya di sini selaku tentor dari Kasat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial kepada adik-adik semua bagaimana cara membuat gambar kerja rumah tinggal 2 lantai menggunakan software AutoCAD. Saya di sini akan menggunakan langkah-langkah yang simpel dan sederhana agar adik-adik sekalian dapat lebih mudah dalam memahami dan mengikutinya. Tujuan saya membuat tutorial ini adalah ditujukan pada adik-adik mahasiswa baru Teknik Sipil Universitas Diponegoro agar dapat membantu mengerjakan dan memenuhi tugas gambar struktur bangunan di semester 1. Baik, sebelumnya mungkin saya akan menunjukkan perintah tugas besar di gambar struktur bangunan. Mungkin kurang lebih soalnya seperti ini. Baik, kita akan fokus pada poin ke-6 ini untuk mengenai data-datanya. Untuk bentuk atap, kita akan menggunakan atap pelana. Sudut atap menggunakan 30 derajat, lebar denah 7,5 meter, panjang denah 22 meter. Penutup atap menggunakan atap genting dan lebar terdesain 1 meter. Untuk atap pelana itu seperti apa? Atap pelana itu adalah atap yang terdiri dari 2 sisi. Mungkin untuk gambarnya seperti ini. Sedangkan untuk atap limasan adalah seperti ini gambarnya. Baik, kita akan kembali ke soal. Pada intinya di poin ke-6 ini adalah kita akan membuat suatu gambar kerja dimulai dari denah, tampak, potongan, dan pendetailan lainnya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke software AutoCAD-nya. Setelah kita masuk, kita bisa klik new di sini. Kita tunggu. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada sebelum menggambar, mungkin ada beberapa settingan yang perlu kita atur terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita akan mengatur unit atau satuan. Kita bisa tekan tombol di keyboard UN, kemudian kita enter. Nah, untuk di unit scale interstate connect ini bisa ganti ke cm, dan di precision ini kita bisa ganti di 0,0. Kemudian kita OK. Untuk selanjutnya kita akan membuat layer. Layer itu apa? Jadi layer itu adalah suatu ketebalan atau lapisan garis yang akan kita buat. Guna untuk membuat suatu objek berbeda kan kita harus menggunakan tebal tipis garis yang berbeda agar gambar kita terlihat lebih rapi. Untuk membuat layar kita bisa tekan tombol LA di keyboard, kemudian kita enter. Nah, di sini masih terdapat satu layar. Mungkin kita bisa menggandakannya dengan cara klik di sini, kemudian kita enter. Ini kita bisa rename menjadi as mungkin. Kemudian kita enter lagi, kita ganti menjadi dimensi, kita enter lagi, kita akan membuat layar atap, enter lagi, teks, enter lagi, dinding luar, enter lagi, dinding dalam, enter lagi, depth point, kemudian kusen, kemudian kolom, fondasi, dan potongan.
Setelah kita membuat penamaan pada layar, kemudian kita akan mengatur warna. Jadi untuk warna ini kalian bisa bebas untuk menentukannya. Misal ini kita akan ganti warna as menggunakan warna coklat, mungkin warna inilah apa itu. Oke, dan seterusnya kita bisa mengganti warna tersebut dengan warna yang kita inginkan. Saya sarankan untuk pewarnaan ini kita bisa menggunakan warna yang berbeda-beda pada masing-masing layar, agar pada saat proses penggambaran kita tidak bingung untuk menentukan garis apakah ini dan garis apa itu, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan mengatur jenis garis. Untuk jenis garis sendiri pada layar kita bisa setting di sini. Seperti as, mungkin kita akan atur. Nah, di sini kan cuma ada continue. Mungkin untuk garis as tersebut adalah garis yang berjenis center. Mungkin bila tidak ada di sini, kita bisa klik low di sini, kemudian kita cari garis center. Nah, apabila sudah ketemu, kita klik center ini dan kemudian kita klik OK. Kita terapkan jenis garis center, kemudian OK. Untuk selanjutnya adalah garis pada atap ini kita ganti menjadi garis hidden. Mungkin kita bisa cari di sini hidden. Nah, ini kita bisa klik OK, kemudian kita terapkan. Untuk potongan mungkin kita bisa ganti ke garis berjenis dash dot. Dash dot. Mungkin ini, kemudian kita OK, dan kita terapkan seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk ketebalan. Untuk ketebalan mungkin kita bisa setting di sebelahnya. Seperti di sini untuk mengatur ketebalnya. Jadi untuk garis as sendiri ketebalnya adalah 0,00. Oke. Selanjutnya untuk garis dimensi bisa kita atur 0,00 juga. Garis atap 0,00. Garis teks kita bisa atur 0,05. Untuk dinding luar mungkin kita bisa atur menjadi 0,05. Dinding dalam 0,25. Kemudian depth point kita bisa atur di sini menjadi default saja. Untuk kusen mungkin 0,13. Kolom kita bisa, untuk kolom kita bisa atur dengan ketebalan 0,5. Pondasi juga sama 0,5. Dan terakhir adalah potongan 0,5 juga. Baik, setelah kita selesai, mungkin kita akan close saja di sini. Baik, untuk langkah berikutnya adalah kita akan membuat dimensi. Baik, dimensi itu adalah sebuah informasi yang dimana menyatakan sebuah ukuran pada bidang kerja atau objek yang kita buat di model ini. Mungkin sebelum kita mengatur dimensi, kita atur dulu style teksnya. Mungkin kita bisa tekan tombol ST, Enter. Kemudian kita klik New. Kita rename di sini 100. Kita New, rename 100. Oke. Pada font name ini kita bisa ganti ke jenis huruf Swiss 721 CNBT. Kemudian untuk hex sendiri kita bisa atur 20.
Kemudian di faktor kita atur 0,7. Kemudian kita apply dan set current. Kemudian kita close. Setelah kita mengatur style text-nya, kita akan membuat dimensi dengan cara klik tekan di keyboard D. Jadi D itu adalah dim style, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan klik new saja di sini dan kita akan merename. Dim 100 mungkin. Kemudian continue. Nah, di sini terdapat berbagai menu, mungkin kalian bisa mengikuti saya saja. Kita klik di line. Ini color ini kita ganti ke bilayer. Ini bilayer juga dan ini bilayer juga. Kemudian untuk baseline spacing mungkin ini bisa isi 10. Ini 10 juga. Ini 10. Ini kita ganti di bilayer semua. Nah, setelah itu kita beralih ke simbol. Ini kita bisa ganti ke architectural tick, kemudian sama juga yang di bawah ini. Arrow size-nya kita ganti 10. Marknya 10 juga. Breaknya 10. Kita beralih ke teks. Teks kita ganti di 100. Ini kita ganti ke merah saja mungkin. Untuk fill color-nya kita none saja. Untuk vertikal kita ganti di above. Untuk ini betul di center saja. Kemudian kita klik yang tengah ini. Di sini kita setting ke 10. Nah, untuk selanjutnya kita akan pindah di sini. Prima unit kita atur di sini 0 saja. Untuk period kita ganti ke koma. Oke, kita kembali ke line tadi. Ini kita ganti ke 10. Seperti ini. Nah, kemudian bila dirasa sudah cukup, kita klik OK. Kita dapat menggunakannya dengan cara set current di sini. Dan close. Nah, untuk penerapan dimensi mungkin kita bisa contohkan di sini. Mungkin apabila kita punya sebuah objek seperti ini. Untuk penggunaan dimensi kita tekan tombol di keyboard DLI atau artinya dim linear. Kemudian kita enter. Klik sisi kiri, sisi kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Maka akan muncul satuan atau ukuran seperti ini. Pada cara alternatif kedua, mungkin kalian bisa klik di atas ini. Ini terdapat berbagai macam jenis dimensi ya. Mungkin kita coba yang linear saja untuk membuat dimensi. Mungkin bisa untuk bidang miring juga. Apabila kalian ingin memberikan dimensi pada bidang miring, kalian bisa menggunakan jenis dimensi yang aligned ini. Kita klik, kemudian kita tarik, sehingga dimensi akan jadi miring seperti ini. Kemudian apabila kalian ingin memberikan suatu keterangan atau kemiringan dari sebuah sudut, kalian bisa menggunakan jenis dimensi yang angular. Maka akan seperti ini. Kemudian di sini ada radius dan diameter. Baik, untuk pembuatan dimensi radius mungkin dapat dilakukan apabila kita terdapat suatu bidang lengkung mungkin. Kita klik radius, klik, maka akan muncul radius atau ruji dari sebuah lingkaran tersebut. Kemudian yang diameter, mungkin penerapannya seperti ini. Nah, ini adalah keterangan dari sebuah diameter, yang ini adalah ruji.
yang radius tadi ya tentunya. Baik, adik-adik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perkenalan software dan pembuatan layar dan dimensinya. Besar harapan saya dapat membantu adik-adik sekalian dalam pembuatan tugas besar nantinya. Dan jangan lupa untuk menantikan part-part berikutnya di channel YouTube Kasak ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I surrender.